Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Maulani dengan NIM 212410103058 dari kelas Sistem Basis Data F, Program Studi Informatika. Jadi di kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan dan juga mempresentasikan tugas praktikum BASDA, yang dimana di sini kita menggunakan fungsi where. Jadi sebelumnya kita sudah disuruh untuk menginstal Northwind SQL, yang mana sudah saya install di sini, dan mungkin langsung saja untuk mengerjakan soalnya. Untuk soal yang pertama di sini, kita disuruh untuk menampilkan customer yang berasal dari Brazil. Oke. Nah, untuk menampilkan kita bisa pakai select. Terus setelah itu kita kan disuruh menampilkan customer yang berasal dari Brazil. Yang berasal dari Brazil, lalu from customer ya. Ini maksudnya dari tabel customers, lalu where yang berasal dari Brazil. Where country berarti kan Brazil tuh ini apa? Negara. Country sama dengan Brazil. Nah, nah ini ya. Jadi kita sudah menampilkan para customer yang berasal dari Brazil nih. Dia dari Brazil, 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 Brazil. Oke, soal selanjutnya, tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Jadi untuk produk yang tidak diproduksi lagi, bentar, di sini itu berhubungan dengan discontinue gini ya. Berhubungan dengan discontinue. Nah, bentar. Kita tampilkan dulu. Oh, kurang S, sorry. Nah, ini kan beberapa produk ya. Jadi untuk produk yang masih diproduksi, dia itu memiliki discontinue 0, sedangkan untuk produk yang sudah tidak diproduksi lagi, dia itu memiliki discontinue 1. Nah, karena di sini kita disuruh untuk menampilkan produk yang tidak diproduksi, maka gini ya, select from products, yang mana where-nya, where discontinue sama dengan 1. Nah, ini sudah ditampilkan discontinue-nya 1 semuanya. Oke, lanjut soal berikutnya. Tampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Tampilkan ID ya, jadi kita disuruh menampilkan ID dulu. Select-nya tuh customer ID. Setelah itu company name ya. Company name. Alamat lengkap berarti dia address. Yang berasal dari Kanada. Ini ditaruh bawah aja. Address. CV. Nah,
kan alamat lengkap. Nah, alamat lengkap dari tabel customer. From customers, di mana tadi berasal dari luar Kanada. Where country-nya berarti kecuali bentar, luarnya Kanada ya. Berarti nggak boleh yang di Kanada. Ini Kanada. Nah, kita execute. Nah, ini ya, jadi di sini sudah ditampilkan untuk country-nya sendiri. Ini beberapa country yang di luar Kanada, ada Argentina, London, Prancis. Lalu ada customer ID-nya, lalu ada company name-nya ini, dan alamat lengkapnya ini dia. Lanjut ke soal berikutnya ya. Ini ada wildcard and left. Di sini soalnya yang pertama yaitu disuruh untuk tampilkan suppliers yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Suppliers ya. Jadi kita disuruh menampilkan suppliers, select. Nah, dari from suppliers ya. Dari tabel suppliers. Suppliers pakai S. Yang mana where nama perusahaannya mengandung kata LTD ya. Nama perusahaan itu kan berarti company name. Ini ya. Karena di sini kita disuruh untuk menggunakan ini. Card. Ini. Like. I like. Oke, persen. Ini dulu. Lalu pakai persen. LTD. Kita execute. Nah, ini beberapa perusahaan yang company name-nya dia itu mengandung kata LTD. Company name-nya ini. LTD, LTD, LTD. Selanjutnya di sini kita disuruh tampilkan employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil huruf per last name-nya. Oke. Berarti select. From-nya ini kan dari employee ya, tampilkan employee. Employee. Bentar, employee di sini pakai S. Employees. Nah, where-nya di sini tuh ya. Huruf pertama first name lebih kecil huruf per last name-nya. Dipakai ini dia first name-nya lebih kecil substring last name-nya execute dulu. Nah, ini ya. Jadi di sini tadi kan huruf pertama first name-nya, huruf pertama first name lebih kecil huruf pertama last name-nya. Bentar. Huruf pertama first name. Oh ya, huruf pertama first name lebih kecil daripada huruf pertama last name-nya. Jadi A itu kan lebih kecil daripada F. J lebih kecil daripada L. Itu ya, benar berarti. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya.
tampilkan suppliers yang huruf depan company name dan kontak name-nya sama. Select from suppliers. Pakai substring lagi ya. Oh, bentar. Huruf depan company name ini kontaknya sama. Ya. Where substring company name yang sama ya, berarti sama dengan substring kontak name ini. Jadi dia itu huruf depan company name sama kontak name-nya itu sama. Jadi M sama M. Company name sama kontak name-nya huruf depannya sama-sama M. Lanjut ya. Soal berikutnya, tampilkan employees yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Oke, berarti di sini kita select dulu. Select from employees ya. Employees. Di mana where perusahaan yang masuk perusahaan. Berarti kan kalau masuk perusahaan, berarti di sini kita pakai hire date ya. Ini berhubungan sama hire date-nya. Kita buka employees dulu. Di sini ada kok. Nah, di sini ada hire date-nya. Nah, ini kita bisa gunakan hire date-nya. Jadi hire date yang setelah 10 Desember. Berarti yang lebih dari 1992. Jadi ini tahun dulu, setelah itu 12 bulannya dan tanggalnya 10. Nih. Jadi yang tanggal masuknya berarti hire date-nya lebih dari 1992, 12, 10. Ini ya. Sudah ditampilkan. Ini ada 1993, 94. Karena dia kan sudah lebih dari 1992. Yang selanjutnya, tampilkan orders yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Jadi kita select dari from orders. From orders. Di mana pemesanan dan pengirimannya. Bentar. Pemesanan berarti kan ada ship, pengiriman. Oke. Lebih dari ya. Order date-nya. Order date-nya lebih dari 10 hari. Nah, ini dari 10 ya. Jadi ship date-nya di sini lebih dari 10 hari sama order date-nya. Ini dan ini. Oke, mungkin lanjut. Selanjutnya, tampilkan produk
yang discontinued atau yang stoknya 0. Ini sama kayak tadi ya, kita pakai select from products, select from products, benar nggak kalimatnya? Ya. Products, where dimana itu tadi discontinued-nya bentar, atau yang stoknya 0. Oh. Sebenarnya produk yang discontinued atau yang discontinued berarti ini yang dimaksud tuh yang udah nggak produksi lagi ya, continued. Yang nggak produksi berarti kan tadi sama dengan 1, terus atau kalau stok 0 berarti kan dia pakai unit stock, unit stock, unit stock atau unit in stock ya? Bentar. Oh, unit in stock. Unit in stock sama dengan 0. Jalan kita execute. Nah, ini untuk unit in stock-nya yang stoknya 0. Atau discontinue-nya 1. Oke. Atau kita coba gini. Kalau ini pasti 0 semua. Unit in stock-nya 0. Atau yang discontinue-nya 1. Seperti yang tadi ya. Oke, selanjutnya tampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Berarti ini di select. Ini berarti from products ya. Products. Lalu untuk where-nya sendiri, reorder level. Reorder levelnya kurang dari 10 atau lebih dari unit in stock-nya lebih dari 100. Nah, ini dia. Di mana reorder level dia kurang dari 10 atau ya, atau unit in stock-nya itu nih lebih dari 100. Lebih dari 100. Tuh. Jadi mereka saling melengkapi. Selanjutnya, tampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Jadi, select dulu from employees ya. Bentar. Employees. Oh, ini select. Bentar. Yaitu kita harus select first name-nya ya. Nama. First name, setelah itu last name-nya juga. Setelah last name-nya
nama ya. Habis itu nama masa kerja. Jadi masa kerja itu ekstrak. Ini aku taruh bawah aja. Ekstrak ya. Sampai. Nah, di sini tuh berarti masa sekarang. Ambil air berarti diambil ya, diambil pas tanggal masuknya. Kita copy aja ini. From age ini sama aja ya. Cuman di sini kita ganti birthday. Nah, sini kita ganti birthday as usia. Oh, berarti yang di sini itu dia masa kerjanya. Dia masa kerjanya, berarti terus yang di sini dia usia karyawannya itu tadi ya. Ini udah dari from employees, di mana itu kita ekstrak lagi, where extract untuk year from age, now ya. Now, hire date. Oke. Lebih dari 35 tahun, lebih dari 35, kok N? Or ya, or lagi year from age, now, koma, birthday-nya, birthday, lebih dari 60 tahun, lebih dari 60. Dah, kita execute. Ada yang error ya. Extract. Bentar. Age 0, mana ya? 35 orang. Oh, ini belum kasih komen. Nah, ini sudah yang mana masa kerjanya itu lebih dari 35 dan bentar ya. Lebih dari 35 atau tidak ada yang lebih dari 35 tapi usianya dia itu lebih dari 60 semua ini. Jadi benar ya. Lanjut. Tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma. London, Seattle, atau Tacoma ya. Jadi select dulu. Setelah select from employee ya. Employees. Dimana where tuh pakai city. Berarti kan tempat tinggalnya. Jadi saya sudah lihat sebelumnya. Pakai city employees itu. Nah, ini dia pakai city. Untuk city-nya sendiri
Di mana aja? Di London. Terus di Seattle. Dan Tacoma ya. Nah, kita execute. Bentar. Nah, ini dia. Ini Seattle, Tacoma, London, Seattle, London, seperti itu. Udah, kita lanjut ke yang ini. Sedikit lagi ya. Tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember. Berarti select dulu. Itu select terjadi setelah 25 Desember. Dari tabel orders. Where, di mana? Berarti kan kalau ini setelah 25 Desember, berarti kan order date-nya, order date lebih dari 1996 Desember itu 12-25 tanggalnya, yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari. Berarti kalau gitu ship-nya ya. Ship date order paling lambat 20 hari setelah order. Paling lambat itu 20 hari, berarti harusnya kurang dari ya. Kurang dari sama dengan 20. Jadi sebelumnya 20. Udah, kita execute. Bentar. Ship date order. Yang salah kah? Bentar, kita buka tabel order dulu. Oh, ini ya. Ship date order. Oh. Nah, ini dia. Setelah 25 Desember, jadi kan 1996, ini 26, 27, 27 ya. Lebih dari 25 ya. Oke, tampilkan langsung ya. Soal selanjutnya, tampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Discontinue, berarti kan discontinue-nya itu harus 1, tapi stoknya yang lebih dari 0. Select from product. Where di mana tuh discontinue sama dengan 1 and unit. Baik, yang selanjutnya adalah soal nomor ke-6. Jadi untuk soal nomor ke-6 di sini kita disuruh untuk menampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Langsung saja kita select. Setelah itu karena discontinue ini berada pada produk, from product. Nah, kita disuruh untuk menampilkan discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Jadi where discontinue-nya 1, stoknya masih lebih dari 0. Untuk stoknya lebih
dari 0, jadi kita pakai units in stock yang tadi lebih dari 0. Ini. Nah, ini merupakan tampilan atau tabel-tabel yang memang ditampilkan jika discontinue dan stoknya masih lebih dari 0. Unit in stoknya lebih dari 0, sedangkan discontinue-nya itu 1. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal berikutnya, di sini kita disuruh untuk tampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas $5. Select yang ID-nya genap ya. Jadi di sini kita select from products. Di mana where di sini produknya produk ID-nya genap. Itu dua. Dan unit price. Jadi untuk harganya itu pakai unit price lebih dari $5. Oke, kita execute. Nah, jadi di sini itu tabel-tabel yang ID-nya genap. Jadi 2, 4, 6, dan seterusnya genap. Lalu untuk harganya di atas $5. Unit price-nya lebih dari 5. Oke, selanjutnya tampilkan produk yang harganya $5-10. Jadi di sini kita disuruh untuk menggunakan between. Select. Di sini from apa ya ini? Jadi di sini from produk. Sini untuk unit price-nya between $5 dan 10 ya. Kita execute. Oke. Harganya 5 sampai 10. Jadi ini ada 6, 10. Ini ya. Udah. Selanjutnya adalah soal F, gabungan dan OR. Yang pertama, tampilkan orders yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan 20-30 hari setelah pemesanan. Oke, jadi di sini itu kita pakai select from tabel orders ya. Di mana untuk orders, sebentar. Untuk sheet apa ya, berarti di sini pakai berarti di sini pakai sheet country. Bentar. Where tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember. Oh, where berarti order date ya. Order date 96 12-25 dan ship
Date order, date ini berarti ini lebih dari sama dengan 20 sampai 30 hari ya. Terus N lagi berarti ini sama. Oke. Nah yang ini tuh berarti 30. Tapi tanggalnya diganti. Kita execute. Nah, ini dia sudah tampil ya. Lanjut ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya di sini tampilkan orders yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Oke, langsung saja select from orders. Where di sini ship country. Ship country-nya itu Brazil atau Italia. Brazil or Italy. Oh, bukan. Or ship country. Country sama dengan Italy. And di sini kan ada ship date-nya ya. Berarti ship date dari sama dengan 25 Desember 1996 12.25 ini and ship date lagi 1997 12.25 gini, tinggal ditutup aja. Oh bentar, 97 12.25. Oh ini lebih dari, berarti yang ini kurang dari sama. Nah ini dia beberapa tabel yang memang menampilkan order yang harus dikirim ke Brazil dan juga Italia pada tanggal 25 Desember 96 sampai 25 Desember 97. Oke, kita lanjut ke soal terakhir ya. Untuk soal terakhir di sini kita disuruh untuk tampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Select from employees. Select from employees, setelah itu where ini untuk negaranya yang ada di Seattle sama di New York. Dan bentar. Berusia 50 sampai 60 tahun. Berarti di sini tuh pakai birth date ya.
pakai berdate berarti extract page here from page now convert it okay. Lebih dari sama dengan 50 kan ya. Terus lagi extract yang ini kurang dari sama dengan 60. Ini. Oke, udah. Nah, bentar. Ke New York and extract here from page now. Extract here from page. Now diambil birthday. Tapi nggak ada hasilnya. Ini emang nggak ada hasilnya atau gimana ya? Kayaknya emang nggak ada hasilnya deh. Baik, mungkin dari cukup di sini saja penjelasan dari saya untuk tugas praktikum basis datanya yang where. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya juga masih dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.